Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak melakukan apa-apa. Suatu kali saya menelpon seorang teman sebelum mengutarakan maksud yang sesungguhnya. Saya pun menanyakan, apakah saya mengganggunya? Ia menjawab, tentu saja tidak. Saya sedang tidak ngapa-ngapain kok. Maksud dari kata tidak ngapa-ngapain yang dikatakannya adalah bahwa dia sedang menghabiskan waktu dengan duduk santai di teras rumah. Duduk santai sering dianggap sebagai sebuah kegiatan yang tidak penting. Karena itu sebagian orang membahasakannya dengan sedang tidak melakukan apa-apa. Padahal dengan duduk pun kita sedang menyatakan kasih. Ketika kita duduk diam di ruang tunggu sebuah rumah sakit untuk menemani seorang teman yang suami atau istrinya sedang menjalani operasi misalkan. Menyatakan kasih tidak selalu harus dengan tindakan yang spektakuler, sarana yang mewah, modal besar, perencanaan yang pelik, juga kemampuan merangkai nasihat, dan kalimat penghiburan yang alkitabiah. Ada kalanya nasihat dan kalimat penghiburan malah memperkeruh keadaan. Pada saat-saat tertentu, seorang yang sedang bergumul hanya perlu ditemani atau didengarkan keluh kesahnya. Dengan meluangkan waktu untuk menemani mereka di tengah kesendirian dan pergumulan, kehadiran kita sudah sangat menolong. Karena itu sesungguhnya tidak ada orang yang tidak dapat mengasihi. Tidak ada tindakan yang terlalu remeh untuk menyatakan kasih. Seumpama lilin yang mampu menerangi ruangan, meski hanya sebatang, sekecil apapun tindakan kasih akan memberikan dampak. Bahkan mempedulikan hal kecil melatih kita untuk peduli pada hal yang besar. Tidak ada kasih yang terlalu remeh untuk dilakukan. Oke, sekarang kita lihat ya. Pelajaran rohani dari film Netflix All of Us Are Dead. Ya. Oke, kita baca ayatnya ya. Matius pasal yang kelima ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, latar belakangnya gini ya. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang keempat, 12, 18, 21, 25, maka kita melihat bahwa pada saat penciptaan, dunia dan segala isinya dikatakan baik. Dan untuk manusianya dikatakan sungguh amat baik di ayat yang ke-31. Tetapi masuknya dosa ke dalam dunia di dalam Kejadian pasal yang ketiga menyebabkan sekarang dunia ini penuh dengan orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Dunia ini penuh dengan dosa dan moral yang bejat. Dunia ini sedang menuju penghukuman Allah yang kekal atau neraka. Dalam dunia yang seperti inilah Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Saudara, saya highlight warna merah, moral yang bejat dan dosa, gitu ya. Seberapa besar sih dosa atau moral seseorang itu? Nah, ini gini ya. Ini ada film Netflix namanya All of Us Are Dead ya. Ini film zombie ini ya. Kemudian ya ceritanya pokoknya ada zombie-zombian. Zombie pokoknya kalau digigit atau kita kena darahnya zombie itu kan pasti tertular tuh ya, jadi zombie. Nah, ini ceritanya zombie itu menyerang daripada sekolah gitu ya. Nah, dalam satu adegan itu apa tuh namanya? Ada seorang wanita ini ya, sebelah kiri ini. Namanya Lee Nanyon di karakter itu ya. Ini adalah seorang yang sangat egois gitu ya toh. Nah, suatu saat dia itu menuduh salah satu orang temannya itu kena gitu ya. Maksudnya kena apa tangannya tuh temannya tuh terlihat terluka gitu. Padahal temannya ngomong, "Oh, ini kena gores ini." Dia ngomong, "Enggak, itu digigit itu." Nah, terus kemudian kebetulan mereka itu sedang berada di dalam studio rekaman musik gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu studio rekaman musik itu kan ada ruangan tertentu untuk siaran. Nah, saudara bisa bayangkan ya. Nah, kemudian orang ini ngomong gini, "Ya udahlah, kalau misalnya kamu tidak percaya, ya toh, saya akan berada di ruang studio itu selama 1 jam." Ya, keputusan ini mungkin dianggap sebagai teman-teman yang melihatnya adalah keputusan yang terbaik. Jadi kalau misalkan dia itu benar tergigit oleh zombie, maka dia akan berubah jadi zombie dan dia terisolasi, terkarantina di ruang siaran itu.
Nah, tetapi sebagai konsekuensi logisnya, kebetulan saat itu ada gurunya ya. Gurunya ngomong sama Lina Yon ini. Ngomong gini, tapi kalau kamu analisanya salah, nanti kamu minta maaf ya sama orang ini ya. Sekarang nggak apa-apa, kami nuruti keinginanmu aja. Tak taruh apa namanya teman yang kamu tuduh itu di dalam ruang siaran. Ya wis, ngomongnya ngangguk, setuju. Kemudian yang terjadi adalah ditaruh. Nah biasanya kalau orang tergigit itu nggak sampai 2-3 menit gitu ya, atau 5 menit lah paling lama itu. Itu akan dia itu berubah kalau dia memang tergigit ya. Tapi ini ditunggu setengah jam nggak apa-apa. Ditunggu setengah jam nggak apa-apa. Terus mari gitu, orang yang ada di dalam ini, yang terisolasi ini ngomong, nggak apa-apa, supaya pasti tunggu 1 jam aja. Ya soalnya memang yakin nggak kena gitu ya. Nah terus gurunya noleh pada Lina Yon ini. Kamu lihat ya, setengah jam sudah nggak apa-apa. Nah saatnya bagi kamu untuk minta maaf. Nah kemudian Lina Yon ini tiba-tiba masuk gitu ya di ruang studio itu, kemudian berbicara sebentar apa gini gitu, dan pembicaraan mereka itu tidak bisa didengar oleh teman-temannya karena kan ya namanya ruang siaran kan kedap suara kan ya, supaya suaranya nggak masuk. Jadi mereka cuma orang dua ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong gitu ya. Terus kemudian yang Lina Yon ini tiba-tiba keluar. Terus 1 jam juga sudah selesai, yang orang itu yang dituduh Lina Yon ini juga keluar dari ruang siaran karantina itu. Nah kemudian beberapa menit kemudian orang yang dituduh oleh Lina Yon ini tiba-tiba mimisen. Terus kemudian yang terjadi adalah ada gejala-gejala rubah jadi zombie. Terus Lina Yon ngomong, kalian tidak percaya toh? Apa sing tak omong no kan bener. Lihat itu sekarang temanmu tuh jadi zombie. Karena sudah jadi atau menunjukkan gejala-gejala jadi zombie itu, singkat cerita ya temannya ini dikeluarkan gitu ya setelah bertarung gitu ya, dikeluarkan dari, karena itu ruang studio rekamannya itu mungkin di lantai 3 atau lantai 2 gitu ya. Kemudian dijatuhkan dari jendela dan jatuh gitu ya, yang tadi mimisan itu. Nah, setelah peristiwa itu, ada salah satu perempuan, ketua kelas, itu ngomong sama Lina Yon ini. Kamu itu membunuh daripada orang itu. Loh, kok bisa? Coba, kamu lihat, di dalam kantong daripada celanamu atau rokmu, itu pasti ada kain. Dan kain itu, kamu sudah lap ke darahnya zombie. Kenapa kok ada darahnya zombie? Nah, kalau kita berperang melawan zombie biasanya kan ada kayu, ada bekas kayu atau apa yang ada bekas darahnya. Dan di ruangan itu ada bekas kayu itu yang ada darahnya zombie, sama dia itu dilap. Kemudian hasil lap-lapannya ini dia masukkan ke kantong, dan pada waktu ada di ruangan yang tersembunyi itu, Lina Yon ini tiba-tiba seolah-olah menunjukkan kepeduliannya pada orang ini yang dituduh itu. Dan yang dituduh ini kan punya luka toh. Lap tadi itu darahnya itu ya dilapkan sama tangannya yang ada lukanya orang yang dituduh ini tadi. Yang terjadi adalah ya pasti mereka bereaksi. Itulah yang menjawab pertanyaan bahwa kenapa kok orang ini 1 jam tidak apa-apa, tapi setelah Lina Yon masuk, maka sebentar lagi ketika keluar kok jadi mimisan, ada gejala jadi zombie dan lain sebagainya. Karena orang ini tidak rela untuk mengucapkan kata maaf. Jadi ketika dia di dalam itu bukan mengucapkan kata maaf. Gitu loh. Jadi orang ini saking jahatnya, saking tidak maunya untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahannya, rela membuat temannya itu jadi zombie, rela membuat temannya itu mati, daripada dirinya mengaku salah. Sampai seperti itu moralnya. Jadi itu salah satu yang kita lihat ya. Pada waktu saya lihat adegan ini ya, orang ini gila sungguhan loh ya. Sampai merasa dirinya itu mungkin pusat dunia mungkin. Dia pikir itu. Jadi pokoknya aku tidak mau ngaku salah. Aku ini kebenaran. Loh, Anda bukan Yesus bro.
Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini adalah Yesus. Tak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ini benar, Yesus kebenaran. Tetapi engkau bukan kebenaran. Tapi manusia pengen menjadi satu-satunya standar kebenaran. Dengan mengorbankan orang lain kayak gitu. Waktu saya lihat adegan kayak gini ya, waduh, teman-temannya langsung ngamuk, gak karu-karuannya. Kok ada orang jua hati kayak gini gitu ya toh? Dan kemudian orang ini ya singkat cerita meninggalkan daripada kumpulan itu. Nah selanjutnya gimana ya? Lihat sendiri ceritanya, all of us are dead gitu ya toh? Oke, saya lanjutkan ya. Itu benar-benar adegan itu menunjukkan bahwa manusia itu moralnya bejati sungguhan itu. Sampai rela membuat temannya sendiri ya. Itu mati atau jadi zombie demi karena harga dirinya yang tidak mau minta maaf. Saya sampai waktu lihat adegan itu geleng-geleng kepala itu. Oke, sekarang kita bahas garam dunia. Kalau kita digambarkan sebagai garam, itu tidak berarti bahwa kita harus sama dengan garam dalam segala hal. Itu sama seperti kalau ada saudara mengatakan ada seorang, wah kamu itu kayak seperti babi. Kan bisa saja ngomong, wah gemuknya seperti babi atau males kayak babi ya, bisa saja seperti itu. Jadi dalam hal-hal tertentu, bukan dalam segala sesuatu. Demikian juga kalau kita digambarkan sebagai garam. Nah, jangan ngambil segala persamaan garam yang bertentangan dengan ayat-ayat kitab suci lainnya. Misalnya gini, garam itu larut dengan air. Jadi kalau hujan kita tidak boleh kalau hujan kita bolos ke gereja. Karena garam itu kalau larut dengan air kan hilang. Nah nanti kalau kita hujan pergi gereja, wah itu nanti hujanan apa gini jadi sakit. Berarti ini tidak menunjukkan perjuangan ya. Nah ini ilustrasi penerapan garam yang salah. Atau misalnya gini, kalau makanan terlalu banyak garam rasanya jadi tidak enak. Jadi kalau orang Kristen itu garam, maka kalau dunia ini banyak orang Kristen juga tidak enak. Loh, ini ilustrasinya salah ini ya. Mempersamakannya keliru. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu dalam hal apakah kita harus sama dengan garam? Fungsi garam yang pertama, dulu kan belum ada pengawet. Nah, jadi garam berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Jadi pada saat zaman di mana belum ada kulkas atau freezer, garam penting sekali untuk para pemburu atau nelayan untuk mengawetkan daging binatang buruan. Karena garam bisa mencegah pembusukan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, maka artinya bahwa kita harus mencegah dunia dari kebusukan rohani. Ini penting. Kita bisa melakukan hal ini dengan memberitakan Injil kepada dunia, dan pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan dengan doa. Tujuannya adalah membawa orang kepada Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tadi saya sudah sebut Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan 1 Yohanes 5, 11, 12 ini. 3 ayat ini sangat penting sekali ya, untuk Anda ingat, untuk penginjilan juga, untuk menunjukkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada jalan lain selain daripada Kristus. Fungsi garam yang kedua yaitu garam mengenakan makanan. Jadi bagaimanapun pandainya seorang yang memasak, kalau tidak ada garam, ya makanannya jadi hambar, makanannya tidak enak. Jadi garam itu mengenakan makanan. Ya. Kita adalah garam dunia, artinya kehadiran kita harus mengenakan orang-orang sekitar. Mereka tuh harus merasa senang dengan kehadiran kita. Jadi kita bisa melakukan dengan mengasihi atau menolong orang-orang sekitar kita, mentaati atau menghormati orang tua, atau menghibur orang yang sedang kesusahan. Jadi ini memberikan dampak positif. Dalam hal ini mengenakan makanan, gitu ya. Kan ketika garam itu masuk makanan, kan memberikan dampak positif terhadap makanan itu. Dampak positifnya apa? Yo makanannya jadi lebih enak. Nah, kita juga gitu. Dampak positifnya apa kehadiran kita di tengah masyarakat ini? Ya supaya orang-orang bisa merasakan kasih Kristus dengan cara tolong orang, hormati orang tua, ngibur orang kesusahan, dan lain sebagainya. Tetapi ini ada notes-nya, ya toh. Notes-nya gini, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan orang, membuat orang itu suka, tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Misalkan gini,
Wis pokoknya untuk nyenengkan teman-teman lah. Waktu diajak nyabu ya ikut nyabu aja. Loh, ini ngawur ini. Kan katanya mau garam mengenakkan makanan. Kehadiran kita juga untuk asik-asik mengenakkan komunitas kita. Ya kalau itu selama aktivitasnya bertentangan dengan firman Tuhan ya jangan dilakukan toh ya. Nanti parameternya tuh apakah aktivitas tersebut melanggar firman atau tidak. Nah, ini penting ya. Fungsi garam yang ketiga yaitu garam itu mempengaruhi bukan dipengaruhi. Kalau garam dimasukkan dalam makanan, garam yang menjadikan makanan itu asin. Jadi garam mempengaruhi makanan. Karena itu kalau kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang lain. Bukan sebaliknya orang dunia yang mempengaruhi kita. Apakah saudara mempengaruhi dunia atau dipengaruhi oleh orang dunia? Misalnya gini ya, dalam soal rokok atau minuman keras, ekstasi dan sebagainya. Apakah saudara berani berkata tidak kalau misalkan ditawari? Atau misalkan saudara diajak perjinan, atau bisakah saudara bisa menolak dengan tegas? Kalau teman-teman di sekolah semuanya nyontek, terus saudara itu diajak, bisakah saudara itu menolak? Atau kalau misalkan di instansi tempat di mana saudara bekerja, misalkan ada yang korupsi, terus diajak korupsi. Sementara kondisi saudara waktu itu butuh uang. Apakah Anda masih memiliki iman untuk menolak ajakan itu? Kalau dunia menggunakan jam karet misalnya, suka telatan, terlambat, oh biasa, Indonesia telat ya biasa, ngaret. Apakah kita juga tetap menggunakan prinsip jam karet? Nah ini kan kalau misalkan hal-hal seperti itu, artinya kita tuh dipengaruhi oleh dunia. Tapi firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Lah kamu ini harus mempengaruhi dunia. Pergi ke gereja, membaca firman, berdoa, melayani, berbuat baik, rajin belajar, tunduk hormat pada orang tua, ya toh, setia pada suami atau istri, semuanya. Kalau ketiga hal tersebut di atas tidak ada dalam hidup kita, ketiga hal itu yang tadi disebut ya maksudnya ya, fungsi garam satu mengawetkan, mencegah kebusukan, yang kedua kehadiran kita tuh mengenakkan sekitar kita, memberikan dampak positif. Yang ketiga adalah mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Nah ini ketiga hal tersebut di atas tuh merujuk pada itu. Kita akan menjadi garam yang tawar kalau ketiga hal tersebut tidak ada dalam hidup kita. Dan kalau garam itu tawar, maka garam itu gak ada gunanya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak ada gunanya. Jadilah orang Kristen yang memang berguna bagi orang lain. Nah berikutnya adalah terang dunia. Sebetulnya kita bukan terang dunia. Bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 6-8. Tuhan Yesuslah yang merupakan terang dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 9, 8-12, dan 9-5. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan Efesus 5 ayat 8. Atau dengan kata lain, kita memantulkan terang dari Tuhan. Ada beberapa hal tentang terang yang perlu kita pelajari, yaitu terang berbeda secara menyolok dengan gelap. Karena itu kalau kita adalah terang, maka hidup kita harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang dunia. Memang bukan berbeda dalam segala hal, tapi hanya dalam hal yang merupakan dosa. Misalnya, terang, misalnya gini ya, kalau misalnya berdosa ya, contoh keegoisan. Nah, saudara, orang dunia itu seringkali egois. Ya kayak tadi itu ya, cerita all of us are dead. Gitu. Memang nggak ada zombie ini, waduh. Ini repot ini. Ya di dalam satu cerita tersebut, itu juga ada tim ya. Tim yang pemanah gitu ya, adegan pemanah itu ya. Kemudian dalam itu satu tim itu kelompoknya ada 2 orang yang setelah tanding tim mana, kemudian balik ke sekolah itu, sekolah yang diserang zombie itu. Kemudian ketemu dengan 2 orang lagi, yang satunya gemuk, yang satunya seorang wanita yang ya merupakan pejuang juga gitu ya. Nah yang gemuk ini tiba-tiba dalam satu pertarungan dengan zombie ini ya atau kakinya terluka atau apa gitu ya, tapi bukan digigit. Akibatnya ya ini gemuk ini ya toh. Ini gemuk ini gimana nih orang ini. Nah, dalam tanda kutip dia tuh memang menghambat dari pergerakan kelompok ini. Nah, terus apa yang dilakukan oleh kelompok ini? Oh, pertama mereka membuat tandu ya. Tapi badannya berat. Wah, begitu ditandu, ya toh gelondong orangnya. Waduh, repot ini. Gelondong ada apa namanya?
zombie ini lari. Lah, wong lemu iki gelondong lah, repot ini. Nah, bisa aja kita was ditinggal repot ya orang satu ini ya toh. Ngabot-ngabot ya orang wis lemu gelondong, wah repot. Wah, langsung ditarik ya. Langsung ditarik, dimasukno di tempat apa yang tertutup, ditolong. Nah, saudara, ini kan kelihatannya peristiwa adegan sederhana gitu ya. Orang gemuk ditandung gelondong. Nah, tapi ada pesan moral sini. Walaupun dia badannya berat, dia itu bagian dari timnya mereka. Mereka langsung berpikir, ya apa ya caranya ya, supaya bahwa orang ini, orang yang terluka itu supaya tetap menjadi bagian dari tim kita. Akhirnya dibuat kayak semacam kayak kereta-keretaan, ada rodanya, jadi saat lebih didorong, sehingga lebih mudah untuk dibawa. Loh, maksud saya itu sampai gini loh. Jadi, kalau egois kan dosa, toh. Terus kemudian, ini sampai seperti itu contoh adegan pertama. Contoh adegan kedua itu gini. Ini menarik sekali ya. Jadi pada waktu itu ada dua orang polisi ya, lebih tepatnya ya, terperangkap di salah satu tempat gitu ya, yang terserang zombie itu. Nah kemudian ada seorang anak kecil dan bayi gitu ya. Terus kemudian salah satu polisi ngomong, wis nggak usah dibawa lah. Wong kita ngurus dua orang repot kok, ngapain? Bawa anak kecil ini sampai bayi, ngapain sih? Wis tinggalan aja, ya toh. Nah, polisi yang satu ini memiliki jiwa nggak boleh kayak gitu. Selama apa yang kita bisa tolong, kita tolong. Wah, akhirnya mereka nemu sepeda motor, 4 orang ini bisa lari ya. Jadi ada satu gendong bayi, terus kemudian anak kecil, ya umur berapa ya? Umur 5 tahun ya mungkin ya. Sama polisi yang satunya, yang 2 polisi itu naik motor orang 4 itu ya. Nah, terus di tengah perjalanan, ketemu orang lagi di atas genteng. Minta tolong gitu ya. Wah tuh, terus itu polisi yang punya jiwa penolong nih. Dia bingung. Aku nih naik motor wis orang 4. Lah ini tak bingung loh. Nah terus akhirnya dia turun mencoba menolong. Nah terus polisi yang takut-takutan ini bilang, aduh ini ya apa, kamu nu gila ya? Itu wis ada zombie, nah itu ngejar kita loh. Kamu nih mikirnya apa sih? Polisi yang satu ini tetap turun mau nolong orang itu yang di atas. Akhirnya ini putus asa ya, yang polisi satu ini yang ngambek ini. Akhirnya motornya dibawa lari sama dia, sama anaknya yang bayi itu sama yang anak kecil itu ya. Nah, sampai di sini mungkin adegan berpikir, waduh, kurang ajar ini Rek. Repot ini ya. Nah, tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba ada terdengar suara keras gitu ya. Oh, mobil buanter gitu ya. Ternyata ada bus datang tiba-tiba. Nah, ketika dilihat, tadi yang polisi yang nolongi orang yang di gedung ini kemudian lihat tuh, sopirnya sopo itu. Ternyata sopirnya itu ya tadi teman yang ninggalkan dia itu. Terus dia yang ngomong gini, aku ini tidak ninggalkan, aku ini cari pertolongan. Kita kerja harus pakai otak dong. Kamu mau membawa orang menyelamatkan, ya pasti butuh tempat transportasi yang lebih besar. Bawa bis, saudara-saudara. Gila nih. Ya, itu intinya gini ya. Tetap intinya adalah kepedulian. Di tengah kesulitan ada banyak ancaman-ancaman yang mengancam kehidupannya. Ternyata seorang teman yang kita kira pertama dia itu tidak setia. Tapi dia memiliki maksud tersembunyi. Akhirnya dia kembali dan menjemput daripada temannya yang polisi tadi. Begitu ya. Kira-kira seperti ini. Itu maksudnya terang yang berbeda menyolok dengan gelap. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terang ini tidak boleh disembunyikan ya. Ini terlihat dari ini. Ayat 15. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Loh, artinya apa? Artinya terang ini tidak boleh disembunyikan. Jadi kita tidak boleh terus-menerus menyendiri. Terus ada di gereja. Ya toh? Kita harus mau bergaul dengan orang dunia untuk menerangi mereka. Ingat bahwa saudara tidak disebut dengan istilah terang gereja, tapi terang dunia. Lah dunia ini kan luas. Nah, berarti artinya orang lain harus menikmati kasih Kristus melalui kehadiran saudara. Gitu loh. 3. Terang memberikan petunjuk. Ini bisa kita lakukan dengan pemberitaan Injil, memberikan nasihat, atau ngajak orang ke gereja. Apakah, atau kalau zaman sekarang membagikan link
gereja kepada orang lain. Nah, itu juga salah satu contoh kepedulian kita pada orang lain. Jadi apakah saudara memberikan petunjuk kepada orang-orang sekitar dalam pengertian apakah saudara yang sudah mempunyai anak, apakah saudara mengarahkan anak-anak saudara kepada Yesus? Jadi memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, maksudnya seperti itu. Nah, terang ini adalah terang dunia yang poin keempat. Terang semakin dibutuhkan di tempat-tempat yang semakin gelap. Jadi makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang di tempat itu. Analoginya, semakin berdosa orang-orang di tempat tersebut, maka makin perlu adanya orang-orang Kristen untuk menerangi mereka. Ini penting. Dalam pelayanan kita sebagai majelis, pengurus, guru sekolah minggu, pendeta, pengkhotbah, dan sebagainya, kita cenderung lebih senang melayani jemaat yang dari tampak luar baik-baik saja. Kita condong dalam tanda kutip membuang orang yang brengsek. Tapi sebetulnya, orang yang brengsek itu yang lebih membutuhkan terang kita. Nah, saudara masih ingat cerita tadi Linayon? Linayon pada waktu itu keluar. Dan ketika keluar, dia kan sudah putus asa karena teman-temannya tidak menerima dia, karena keegoisannya dia, karena ketidakpeduliannya dia terhadap orang lain. Nah, ketika dia keluar, maka gurunya yang tadi di dalam ruangan musik itu langsung berlari menjemputnya dan melindunginya dari serangan zombie. Bahkan gurunya itu memasukkan dia dalam ruang kelas lain dan menutup pintu, dan gurunya rela digigit zombie demi untuk melindungi daripada orang Linayon ini. Pada waktu Linayon melihat peristiwa itu, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Mungkin dia merasa, kok bisa ada orang yang rela mati bagi dirinya yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasihi. Ini seperti mirip dengan kasih Kristus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa. Orang berdosa yang tidak memiliki hak apapun untuk menerima keselamatan. Tapi toh, Tuhan Yesus mau mati untuk mereka. Begitu ya. Terang mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya. Sama seperti garam, terang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini dengan pelajaran-pelajaran rohani yang dari beberapa adegan di All of Us Are Dead. Oke, Tuhan Yesus memberkati.